Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika bersama Pemade Belajar Fisika Mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada kali ini Pak Made ingin berbicara tentang medan gravitasi bumi. Jadi pada bagian ini Pak Made khusus membahas tentang gaya gravitasi dan medan gravitasi. Sedangkan nanti untuk energi potensial gravitasi dan potensial gravitasi akan dibahas di pertemuan berikutnya. Selamat mengikuti penjelasannya. Baik, adik-adik, kita lanjutkan pembicaraan kita. Yang pertama saya akan bahas tentang hukum gravitasi Newton. Jadi, hukum gravitasi Newton ini berbunyi yaitu bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua buah benda itu sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda tersebut. Adik bisa lihat di sini hanya ada gaya tarik. Itu ada dua benda M1 dan M2. Akan mengalami gaya tarik yang sama. Secara matematis dapat tulisan bahwa F1 sama dengan F2 sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Di mana G ini disebut dengan tetapan gravitasi. Besarnya 6,67 10 pangkat 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. F1 F2 gaya tarik antar dua benda. Ini besarnya sama yang dialami benda masing-masing. M1 M2 massa benda masing-masing satuannya kilogram. R jarak antara dua pusat massa benda dalam meter. Adik-adik harus ingat bahwa gaya ini besaran vektor. Sehingga nanti kalau bendanya lebih dari 2 itu prinsip kerjanya menggunakan offset vektor. Baik, kita lihat untuk penguasaan, kita lihat contoh soal berikut. Baik, adik-adik, untuk meningkatkan pemahaman tentang gaya gravitasi Newton, kita lihat ini ada 3 buah benda yang diletakkan pada sudut-sudut sebuah segitiga A, B, C, masing-masing masanya 20 kg, 30 kg, dan 40 kg. Sisi AC sama dengan AB sama dengan 5 meter. Ditanyakan, hitunglah besar gaya gravitasi yang bekerja di titik A. Langkah kita yang pertama adalah melukis dulu sebuah segitiga seperti gambar yang merah. A, B, dan C. Kemudian baru kita lukiskan gaya-gaya yang bekerja. Karena tadi sudah saya katakan di awal bahwa di sini hanya ada gaya tarik. Benda A akan ditarik oleh B. Sehingga nanti gaya yang diambil oleh A oleh B arahnya ke B. Demikian pula oleh benda C. Jadi gaya yang bekerja pada A oleh C arahnya ke benda C. Kalau kita gambarkan, ketemulah sudutnya 90 derajat. Ingat, cos 90 derajat itu 0. Kemudian baru mencari besar gaya, yaitu FAB. G MA kali MB per RAB kuadrat. Ketemunya 24 G Newton. Jadi biarkan dalam bentuk G. Kemudian gaya antara A dan C, FAC, G kali MA kali MJ per RAC kuadrat. Sama dengan G, 20 kali 40 per 5 kuadrat. Ketemunya 32 G Newton. Nah tadi, karena cos 0, maka gaya yang pada A bisa dituliskan bahwa FA sama dengan akar FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat. Masukkan 24G kuadrat ditambah 32G kuadrat, hasilnya adalah akar 1600G kuadrat. Diakarkan, jadilah dia 40G Newton. Jadi tidak terlalu sulit adik-adik. Untuk meningkatkan pemahaman, mari kita lihat contoh yang lain berikut ini. Selamat menonton. Mari adik-adik kita tingkatkan penguasaan tentang gaya gravitasi. Contoh lain, ada dua buah benda, masanya 4M kg dan 9M kg. Keduanya terpisah sejauh 60 meter. Ada benda ketiga, besarnya 2M, di mana diletakkan agar yang bekerja sama dengan 0. Maksudnya di antara kedua benda. Di antara kedua benda. Jadi biasakan ditulis, diketahui, ditanya, baru jawab. Nah, ditanya F sama dengan 0, misalkan dia berjarak X dari benda 1. Jadi R1-nya sama dengan X,
berarti R2-nya sama dengan 60 kurang X. Nah, karena di sini gayanya sama dengan 0, itu berarti F12 sama dengan F23. Masukkan ke rumusnya. Jadi G M1 M2 per R12 kuadrat sama dengan G M2 kali M3 R23 kuadrat. Ada G sama, coret. Ada M2 sama, coret. Sehingga tinggal M1 per X kuadrat sama dengan M3 per 60 kurang X kuadrat. Kemudian diakarkan, masukkan angkanya. Nah, sehingga diperoleh 4M per X kuadrat, jadi 2 per X. 9N per 60 kurang X kuadrat, jadi 3 per 60 kurang X. Kalikan silang, hasilnya 3X sama dengan 120 kurang 2X. X sama X dikumpulkan, sehingga diperoleh bahwa X sama dengan 120 dibagi 5 sama dengan 24 meter. Tadi karena kita misalkan X-nya dari benda 1, maka F sama 0 pada jarak 24 meter dari benda 1. Atau bisa juga 60 dikurang 24 atau sama dengan 36 meter dari benda 2. Jadi tidak terlalu sulit adik-adik. Mari kita lanjutkan mengenai kuat medan gravitasi. Selamat mengikuti. Baik adik-adik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai medan dan kuat medan gravitasi. Pertama kita bahas dulu medan gravitasi. Medan gravitasi adalah ruang yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik benda bermassa. Jadi contoh, benda-benda yang berada di atas permukaan bumi keberadaannya dalam pengaruh medan gravitasi bumi. Jadi ruang di mana bila diletakkan benda bermassa di ruang itu akan mengalami gaya tarik. Mari kita lanjutkan mengenai kuat medan gravitasi. Selamat. Mari adik-adik kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi notasinya G kecil, yang juga sering disebut dengan percepatan gravitasi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi definisinya, kuat medan gravitasi di suatu titik di dalam medan gravitasi adalah suatu gaya persatuan massa yang dialami oleh benda di titik tersebut. Ada bisa lihat dua benda, ada bermassa M besar dan ada bermassa M kecil, terpisah sejauh R. Akan dicari kuat medannya pada M kecil. Berarti yang menimbulkan medan adalah M besar. Nah, kita ingat definisinya G sama dengan F per M. Di mana ingat F gaya gravitasi, G M besar, M kecil per R kuadrat. Dibagi dengan seper. Itu bagi M atau seper M. Coret M-nya. Jadi perolehlah bahwa rumus daripada kuat medan gravitasi G kecil sama dengan G besar M per R kuadrat. Di mana G ini adalah ketetapan gravitasi Newton, M besar adalah benda yang menimbulkan medan. Kalau di bumi berarti massa bumi. R ini adalah jarak dari benda ke titik yang ditanyakan kuat medannya. Jadi tidak terlalu sulit adik-adik, tapi ingat bahwa kuat medan gravitasi ini adalah besaran vektor. Jadi nanti prinsip kerjanya adalah menggunakan vektor karena memiliki besar dan arah. Jadi nanti kalau ada beberapa benda, adik-adik harus menggunakan rumus resultan. Ingat, yaitu bari G sama dengan akar G1 kuadrat ditambah G2 kuadrat ditambah 2G1 G2 cos alpha. Jadi nanti digambarkan dulu, baru nanti akan ketemu sudutnya. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lihat contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Di sini ada 3 buah benda massa sama 10 ton. Masing-masing diletakkan pada sudut-sudut sebuah segitiga sama sisi dengan sisi 10 meter. Tentukan besar percepatan gravitasi di salah satu sudut segitiga. Nah, adik-adik bisa lihat di situ massanya sama, M1, M2, M3, 10 ton atau 10,4 kg. Kemudian jarak satu dengan yang lainnya yaitu 10 meter. Nah, karena segitiga sama sisi, berarti di situ alfanya adalah nanti setelah kita gambarkan besarnya adalah 60 derajat. Adik bisa lihat, ingat bahwa di sini hanya ada gaya tarik. Jadi arah percepatan gravitasi itu sama dengan arah gayanya.
sambil bendanya untuk sudut benda 1. Nah, itu G1 benda 1 oleh benda 2, itu G-nya arahnya ke benda 2. Demikian pula untuk benda 3, G3-nya arahnya ke benda 3. Setelah lihat gambar, maka sudut antara G1 dan G2 itu sudutnya adalah 60 derajat. Walaupun nggak disebutkan, di sana juga terlihat bahwa tadi segitiga sama sisi. Jadi alfanya 60. Nah, karena bendanya sama, masanya sama, berarti nanti G-nya adalah sama. G2 sama dengan G3 sama dengan G M2 atau M3 per R kuadrat. Jadi sama dengan disederhanakan, diperolehlah besarnya adalah 10 kuadrat G meter per sekon kuadrat. Baru masukkan ke rumus resultan, G sama dengan akar, karena gaya pada G1 berarti akar G2 kuadrat tambah G3 kuadrat tambah 2 G2 G3 cos alfa. Masukkan. Jadi diperoleh dia hasilnya adalah akar 10 kuadrat G kuadrat kali 3. Nah, hasilnya tariklah akarnya, diperoleh bahwa besar percepatan gravitasi di benda 1 adalah 100 G akar 3 meter per sekon kuadrat. Nah, bila ingin mengganti G juga boleh, yang besarnya 6,67, 10 pangkat min 11. Jadi sama saja. Jadi nanti di terakhir baru masukkan untuk menghindari kesalahan. Baik, kita lanjutkan contoh-contoh berikutnya. Selamat menyimak. Baik, adik-adik, untuk meningkatkan penguasaan tentang kuat medan gravitasi, kita lihat contoh berikut. Apabila massa bumi M dan jari-jarinya R besar, serta percepatan gravitasi di muka bumi 10 meter per sekon kuadrat. Berapa besar percepatan gravitasi pada ketinggian sama dengan jari-jari bumi dari muka bumi? Nah, di sini biasakan diketahui, kita anggap bahwa M1 sama dengan M besar, R1 sama dengan R, kemudian R2 sama dengan 2R, G1 sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi bendanya di sini sama. Jadi menggunakan benda yang sama untuk menjadi kuat medan. Jadi di sini berarti menggunakan rumus yang sama, cuma variabel yang diubah. Kalau ada kasus seperti ini, adik-adik lebih cenderung menggunakan perbandingan. Jadi ditanyakan G2, nah G1 berbanding G2. Nah, jadi ingat tadi, dari muka bumi sejauh R, berarti R2-nya adalah 2R, karena hitung dari pusat. Nah, masukkan G1 banding G2 sama dengan G M per R1 kuadrat berbanding G M per R2 kuadrat. Coret G-nya, coret M-nya, diperolehlah 10 berbanding G2 sama dengan, kalikan silang, R2 kuadrat berbanding R1 kuadrat. Nah, kuadratkan 2R-nya jadilah 4R kuadrat. Coret R-nya, diperolehlah bahwa 10 berbanding G2 sama dengan 1 berbanding 4. Jadi 4G2 sama dengan 10, sehingga G2-nya diperoleh 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi besar percepatan gravitasi di suatu ketinggian berjarak R dari muka bumi 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi begitu adik-adik, tidaklah terlalu sulit tentang medan gravitasi. Silakan untuk meningkatkan kompetensi tentang gaya gravitasi dan percepatan gravitasi. Kerjakanlah soal-soal berikut. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu pada pokok bahasan energi potensial gravitasi dan potensial gravitasi. Jangan lupa subscribe dan komen untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa.